Bab 156, liar seperti harimau. Pikiran Chu Qingcheng selaras dengan yang lainnya. Dia menatap wajah yang berubah namun sangat bangga dengan keraguan. Zuo Fan telah membohonginya sejak awal, namun dia tidak sekalipun melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Ternyata dengan intervensinya, semua krisis terbentang di hadapannya, terurai, menunggunya menyelesaikannya dengan mudah. Dia menjadi percaya bahwa dia dan bangunan bunga melayang berutang padanya. Sekarang tidak ada alasan baginya untuk menahan diri untuk membantunya menghindari bahaya yang dia hadapi. Namun, itu hanya berlaku jika dia bukan siapa-siapa selain Zuo Fan. Lagi pula, dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka. Jika dia memilih untuk membelanya, lembah neraka akan segera mengetuk pintunya dengan perang. Regent Estate dan Pilking Hall juga tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas. Dengan demikian menandai akhir dari bangunan bunga melayang. Dia berpikir keras untuk beberapa saat sebelum mengambil keputusan. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan matanya bersinar dengan keyakinan saat dia mengambil langkah sederhana. Kematian bukanlah apa-apa, karena hari ini adalah hari penghakiman bangunan bunga melayang. Tanpa bantuan pria ini, Vicious Pilking akan mencengkeram seluruh bangunan bunga melayang hanya dalam 2 hari. Daripada berjuang di ambang kematian, berakhir di samping pria yang dia kagumi dengan keras sepertinya bukan cara yang buruk. Kiprah Chu Qingcheng menjadi tegas dan mengangguk pada Tao Dan Yang, Bibi Tao. Jelas pada niatnya, Tao Dan Yang menghela nafas saat dia juga menjadi tegas. Tapi saat itu, satu pita sutra merah dan satu biru menahannya erat-erat sebelum mengangkatnya ke teras. Aku tahu kalian berdua bodoh, tapi untungnya aku berhasil menghentikanmu. Pengawas Peony dan pengawas Iris melepaskan pita dan menghela nafas. Xie Tianyang kemudian bergegas menjelaskan niat Zuo Fan. Keduanya terkejut, tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator Bone Tempering dapat menghadapi 4 ahli surga yang mendalam. Itu tidak mungkin bahkan untuk orang aneh seperti dia. Sambil mengangkat bahu, Xie Tianyang menghela nafas, aku telah memenuhi tujuanku dan memberitahumu tentang keinginannya. Jika Anda masih ingin sembrono, yang akan Anda lakukan hanyalah merusak rencananya. Kemarahannya akan menimpamu. Mari kita lihat dia berani marah padaku, teriak Chu Qingcheng. Tapi segera, dia menyadari ini bukan waktunya untuk pertengkaran biasa. Dengan senyum busuk, Xie Tianyang berbicara berputar-putar, Tuan Bangunan Chu, Anda tidak tahu sejauh mana pembalasan bocah itu. Pada saat Anda mengetahuinya, Anda akan menangis. Hehehe. Chu Qingcheng menyaksikan arena itu dengan bingung. Pada saat yang sama, Huang Pu Qingyun dan Zuo Fan berbalik ke arah teras seolah-olah sinkron. Huang Pu Qingyun khawatir Chu Qingcheng akan membela Zuo Fan. Dia tidak ingin melawannya dan sekarang dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran ini. Sementara itu, Zuo Fan bahkan lebih khawatir. Jika Chu Qingcheng berdiri, rencananya akan menjadi asap. Dua saingan sebenarnya rela berhenti demi seorang wanita. Berat, sudah saatnya kamu membayar kesengsaraan saudara laki-lakiku yang ketujuh dengan nyawamu. Tiba-tiba, tetua kelima lembah neraka menyerang Zuo Fan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan dan tersulut menjadi api merah saat dia mengayunkannya ke Zuo Fan. Tinju itu dipenuhi amarah dan dilemparkan dengan tergesa-gesa, tetapi itu memicu badai. Zuo Fan bahkan tidak bisa bernapas dari kekuatannya, seolah-olah sebuah gunung sedang menghancurkannya. Lapisan kelima dari tahap surga yang mendalam, dan seorang kultivator tubuh juga. Muridnya berkontraksi, meskipun dia memiliki firasat tentang kekuatan pria itu melebihi harapannya. Meskipun juga ahli surga yang mendalam, dia berada di liga yang berbeda dari Yu Guiqi. Zuo Fan menimbangnya dengan saksama dan sampai pada kesimpulan bahwa dia jauh dari tandingan pria ini dalam hal kekuatan tubuh. Tapi setiap orang memiliki kekurangan. Dagingmu mungkin baja, tapi aku punya 2 bilah di belakangku. Dengan kebiadaban di matanya, Zuo Fan berdiri tegak. Sayap petir melengkung menjadi sabit dan menyerang tetua kelima. Satu meretas tinju yang menyala-nyala, yang lain wajahnya. Zuo Fan bersedia menerima luka berat ini jika itu berarti kematian lawannya. Melihat sabit masuk, tetua kelima menginjak.
Dengan sebuah ledakan, dia berhenti di jalurnya dan terbang mundur. Sayap meleset dan dengan ledakan, lubang 5 meter tertinggal 3 meter dari sesepuh kelima. Gumpalan asap hitam melayang di atas lubang. Merasakan keringat dingin menetes di kepalanya, ekspresi tetua kelima berubah serius. Dia tidak lagi menagih sembarangan. Dia sekarang tahu bagaimana Yu Guiqi menemui ajalnya. Bocah ini terlalu kejam, tidak hanya untuk musuh-musuhnya, tetapi bahkan untuk dirinya sendiri. Mungkin terlihat menguntungkan menukar luka dengan pembunuhan, tetapi dia akan membuka dirinya untuk orang lain, seekor babi siap untuk disembelih. Membuat keputusan biadab dalam sepersekian detik menunjukkan betapa licik dan kejamnya dia. Penatua kelima mulai khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Bagaimana jika bocah itu naik dan memilih untuk menjatuhkan mereka berdua? Akhir seperti itu tidak akan ada artinya. Orang-orang yang khawatir di teras menyaksikan dengan kaget. Apakah ini Zuo Fan yang dirumorkan sebagai iblis? Dia memang monster. Namun, para wanita dari Drifting Flowers Edifice datang untuk menemukan bahwa dia memakai udara yang sangat mendominasi. Dalam keadaan ini, di mana Zuo Fan adalah yang terlemah dalam hal kultivasi dan jumlah, dia memancarkan aura terkuat yang memandang rendah orang lain dengan bangga. Sementara Timbu Wangpu Kim Yun, yang memiliki kultivasi dan jumlah lebih tinggi, suram dan tertekan. Sikap mereka terlihat paling lemah dari kedua belah pihak. Pertukaran sebelumnya antara tetua kelima dan Zuo Fan adalah contoh sempurna. Zuo Fan bersedia mempertaruhkan nyawanya sementara tetua kelima tidak cukup setuju dengan mempertaruhkan nyawanya dalam satu serangan. Itu berakhir saat dimainkan, dengan penatua kelima ketakutan dan Zuo Fan menang. Aku yang menyerang lebih dulu tapi akhirnya ketakutan oleh sabitnya. Sungguh memalukan. Beginilah seharusnya seorang pria, berani. Akhirnya aku menemukan pria sejati. Betapa hebatnya dia juga suamiku. Xiao Dan jatuh cinta, dengan hanya dia di matanya yang selalu tergila-gila. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya tetapi merasakan bagian yang adil dari perasaan yang tumbuh juga. Ya, beginilah seharusnya suamiku, pahlawan yang tak terkalahkan. Di arena, tetua kelima menyadari penghinaan itu. Dia kesal, tapi dia tetap diam. Zuo Fan menyeringai dan menempatkan akar bodi di cincin petirnya. Kamu benar-benar tidak akan lagi menghiburmu, Bubai. Zuo Fan menyela dengan hentakan dan terbang. Sayapnya menembaknya tinggi di langit. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Mendengus, tetua kelima juga menginjak, mengejarnya. Hanya dalam hitungan detik, dia menyusul Zuo Fan. Namun Zuo Fan mengharapkan ini dan sayap petir berubah menjadi cambuk saat mereka mencambuknya. Pergilah. Bajingan kecil, kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki harta setan. Tetua kelima telah datang dengan persiapan. Tangannya tiba-tiba memegang palu merah besar. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengayunkannya ke Zuo Fan. Jika kamu punya nyali, mari kita lihat kamu mempertaruhkan nyawamu lagi. Harta karun setan kelas 5. Zuo Fan menggertakkan giginya dan menggeser sayapnya menjadi perisai. Dengan musuh yang memiliki harta setan kelas 5, menukar luka dengan nyawa tidak mungkin dilakukan sekarang. Hidupnya mungkin yang akan binasa lebih dulu. Bam! Zuo Fan menabrak tanah seperti meteor, mengambil awan debu. Ketika dibersihkan, itu mengungkapkan panggung yang hancur. Chu Qingcheng dan yang lainnya terkejut. Xiao Dan bahkan melompat untuk mencari tubuhnya, tetapi pengawas Peony menangkapnya sebelum dia bisa melakukannya. Kelompok Long Jiu tampak serius. Penatua kelima lembah neraka adalah seorang kultivator tubuh. Jika serangan palu ini tidak langsung membunuh Zuo Fan, itu pasti akan meninggalkan bekas. Jika situasinya memburuk, mereka tidak punya pilihan selain menyinggung Regent Estate dan bergabung dalam pertarungan. Tetua kelima melayang turun dan menghancurkan tanah dengan palunya, membuat bumi berguncang 3 kali. Huangpu King Yun menatap reruntuhan, lalu tetua kelima yang bangga dan terkekeh. Hahaha, tetua kelima memang ahli pembudidaya tubuh lembah neraka. Senimu sekuat Imperial Tyrant Body Art milik Regent Estate. Kamu terlalu baik, tuan muda kedua. Hahaha, tetua kelima memalsukan kesopanan.
Dia selalu yakin dengan metode kultivasi tubuhnya. Kata-kata pujian Huang Puqingyun membuat jantungnya terpompa dengan bangga. Huang Puqingyun menoleh ke reruntuhan lagi sambil tertawa kecil. Dengan kekuatan tetua kelima, bocah itu pasti hampir mati jika belum mati. Bisakah saya meminta bantuan dari penatua kelima? Jika dia masih hidup, izinkan saya untuk membalas dendam untuk tetua ketujuh lembah Anda. Mata Huang Puqingyun berkilat dengan niat membunuh yang telanjang. Tetua kelima tahu dia menginginkan ini selama ini dan tidak ada salahnya mendapatkan bantuannya atas masalah sekecil itu. Dia tertawa, yang lain tidak layak, tetapi jika itu adalah permintaan tuan muda kedua, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi saya ingin kembali ke lembah neraka dengan kepalanya. Aku tidak akan pernah melupakan tindakan berbakti tetua kelima. Huang Puqingyun kemudian berjalan menuju reruntuhan dengan niat membunuh. Sejak zaman kuno, satu gunung tidak cukup besar untuk dua harimau. Ini adalah takdirmu, bahwa aku akan memeras nyawamu untuk menenangkan hatiku. Kelompok Chu Qingcheng menatap dengan cemas dan khawatir dia akan membunuh Zuo Fan. Paman Jiu, apakah kita akan menyerang? Chu Qingcheng bertanya dengan tidak sabar. Tapi satu-satunya mata Long Jiu menatap reruntuhan, masih merenung. Ini hanya berhasil menambah tekanan pada Chu Qingcheng. Bab 157, licik seperti rubah. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi. Chu Qingcheng telah mencapai batasnya lagi, menjentikkan lengan bajunya saat dia bergegas menyelamatkannya. Long Jiu dan kelompoknya tanpa daya mengikutinya. Tapi sebuah ledakan menghentikan mereka sebelum mereka bisa campur tangan. Huang Puqingyun berada tepat di tepi panggung yang hancur saat ditembakkan ke udara. Sosok hitam melintas dan kaki membanting pipi Huang Puqingyun. Huang Puqingyun terbang puluhan meter dan sekarang melihat bintang. Sosok hitam itu masih jauh dari selesai, berkedip-kedip di belakang Huang Puqingyun dan menebas kepalanya dengan dua kapak yang menggelegar. Huang Puqingyun terlalu terjebak untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum menemukan dirinya berhadapan langsung dengan kematian. Hati-hati, tuan muda kedua. Tetua kelima lembah neraka mengayunkan kedua tinjunya untuk membantunya, tetapi sosok itu sudah mundur. Ketika sosok hitam itu berhenti, tidak diragukan lagi itu adalah Zuo Fan. Zuo Fan mengeluarkan darah dari mulutnya dan menunjukkan ekspresi marah, hanya dilampaui oleh niat membunuh di matanya. Sialan, begitu dekat dan aku akan memiliki kehidupan Pang itu. Zuo Fan meludahkan darah dan membentak Huang Puqingyun. Huang Puqingyun kewalahan dan tubuhnya berkeringat dingin. Bajingan sialan ini terlalu licik. Dia memalsukan kematian di antara rubel sehingga saya cukup dekat untuk membunuh saya. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu kelima, saya pasti sudah mati. Huang Puqingyun tumbuh lebih bergolak, tetapi merasa lebih terkejut dari sebelumnya. Sisi Chu Qingcheng sangat gembira. Zuo Fan tampak sebagus sebelumnya, hampir tidak cukup untuk disebut terluka. Yah sial, aku selalu menganggap desas-desus bahwa dia orang aneh sebagai lelucon. Tapi 2 tahun setelah terakhir kali kami bertemu, sifat keras kepala bocah ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dengan seberapa kuat tubuh tetua kelima lembah neraka, bahkan tetua ketiga paviliun naga terselubung ingin menghindari pertempuran dengannya. Mereka sering bertengkar selama bertahun-tahun tetapi selalu berakhir seri. Bagaimana bocah ini bisa sempurna setelah mendapat pukulan dari palunya? Dia adalah kekejian. Long Jiu tiba-tiba berkata kepada Xie Tianyang, "Nak, apakah kamu tidak melihatnya terakhir kali? Kapan dia menjadi seaneh itu?" Mengangkat bahu, Xie Tianyang merasa sedih, siapa yang tahu itu semua akan terjadi dalam semalam. Dari lapisan ke-6 Qi Condensation, di mana dia bahkan bisa mengalahkan ahli Bone Tempering, dia tiba-tiba berubah menjadi Bone Tempering aneh yang membunuh Yu Guiqi. Semalam, mereka semua mengecup bibir mereka. Keterampilan membingungkan apa yang digunakan bocah itu untuk menjadi begitu mengerikan. Tapi kemudian mereka ingat bagaimana dia berubah dalam semalam ketika klan Luo juga sedang dalam krisis. Dan sekarang dia melakukannya lagi, kali ini mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saudaraku, berapa banyak yang kamu sembunyikan untuk kakak laki-lakimu yang tersayang?
Long Jiu menghela nafas saat yang lain menyaksikan Zuo Fan dengan takjub. Anak ini adalah monster sejati. Tidak hanya kemampuan alkimianya yang terbaik, tetapi dia juga ahli dalam aspek lain. Tidak menyadari kakak laki-lakinya yang tersayang, Long Jiu melabelinya sebagai monster. Zuo Fan meludahkan seteguk darah lagi saat dia melihat Huang Pu Qingyun dan tetua kelima yang ketakutan. Kentut tua terkutuk, palumu hampir mematahkan tulang rusukku. Tapi setidaknya kau berhasil menggoyahkan organ tubuhku sedikit dan memberiku sedikit luka. Lembah neraka, ya, baiklah kalau begitu, tanggal 5 lembah neraka, aku akan mengingat hutang ini. Dengan wajah berkedut, Zuo Fan melontarkan kata-kata itu dengan penuh dendam. Namun, mengapa itu terdengar lebih seperti ejekan daripada yang lainnya? Pukulan palu kultivator tulang surga mendalam lapisan kelima yang hebat tidak dapat membunuh seorang kultivator tempering tulang, ketika itu akan mengubah ahli surga mendalam yang normal menjadi bubur. Bahkan tetua ketiga paviliun naga terselubung tidak berani mengambil palunya. Yang paling tidak adalah luka serius dan yang terburuk, kematian. Tapi Pang ini bahkan tidak mengalami patah tulang rusuk, atau luka sedikit pun. Hanya siapa bocah ini? Penatua kelima sangat menghargai Zuo Fan sejak awal. Setidaknya di level Yu Guiqi sejak dia berhasil membunuhnya. Tapi dia sekarang menyadari betapa salahnya dia. Pang ini benar-benar monster. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Syukurlah dia tidak berada di tahap surga yang mendalam dan tidak dapat menggunakan tubuhnya untuk keuntungan penuh. Meludah, tetua kelima berubah menjadi kuburan. Zuo Fan diam-diam tertawa setelah mengetahui apa yang ada di pikirannya. Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Dan dia melakukan hal itu, tanpa kata-kata yang tidak berguna, melarikan diri begitu saja. Penatua kelima kuburan tersentak dan mengutuk di dalam saat dia bergegas untuk memblokirnya. Pikirkan aku bodoh membiarkanmu pergi setelah kamu mengutukku. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan. Anda tidak akan hidup untuk membuat hidup saya sengsara. Dia memang seorang ahli surga yang mendalam, mengejar dalam sekejap dan mengayunkan palunya ke Zuo Fan lagi. Tapi Zuo Fan siap kali ini. Sambil menyeringai, sayap petirnya membelokkan palu dan bergegas menuju tetua kelima. Tetua kelima sangat gembira. Zuo Fan mungkin menghindari pukulan itu, tetapi mendekat tidak bisa lebih baik. Tetua kelima melepaskan palu dan menghantamkan tinjunya ke wajah Zuo. Pukulan itu mengemas kekuatan yang cukup untuk setidaknya mematahkan beberapa tulang kali ini. Tapi Zuo Fan tetap tenang, bahkan mencibir. Dia dengan ringan melangkah, langkah hantu yang membingungkan. Zuo Fan menghilang ke udara tipis dan muncul di belakang tetua kelima. Penatua kelima tidak tahu apa yang terjadi saat Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Nak, kamu tidak akan lolos semudah itu. Tiba-tiba, Huang Pu Qingyun muncul dan memblokir pelariannya. Zuo Fan mengerutkan kening dan merasakan kekesalan menimpanya. Aku sangat ingin menjatuhkannya tapi ini bukan waktunya. Mereka berdua adalah kultivator tubuh tetapi dengan satu celah tahap. Perkelahian akan merugikan Zuo Fan. Selain itu juga akan memperlambat kecepatannya jika dia menggunakan sayap petir untuk menangkis lawannya. Setelah itu, tetua kelima akan bergegas selama jeda dan memperburuk keadaan. Tanpa alternatif, Zuo Fan menggunakan Mystifying Phantom Step lagi untuk melarikan diri dari Huang Pu Qingyun. Huang Pu Qingyun berdiri bengong di udara. Ada apa dengan seni aneh ini? Dia tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai itu. Namun, yang membuat orang-orang di teras kecewa, sosok biru melintas, menahan pelarian Zuo Fan. Dengan ledakan, dia ditendang ke belakang sebelum dia bisa mengetahui bagaimana itu terjadi. Dia membentur tanah begitu keras, gelombang debu terbentuk. Zuo Fan yang berantakan berdiri kembali. Dia merasakan wajahnya yang sakit saat dia melihat dengan dingin. Penatua kelima dan Huang Pu Qingyun mengambil satu sisi di sekelilingnya seperti halnya sosok biru itu. Zuo Fan mencibir padanya, tendangannya cepat tapi hampir tidak kuat. Ternyata menjadi seorang penatua dari Merry Woods. Orang yang mendukung Zuo Fan tidak lain adalah Lin Zitian.
Melihat sekilas Vicious Pilking, dia menemukan dia terlalu lelah untuk bergabung dalam pertarungan. Huangpu Qingyun dan tetua kelima tangguh tetapi tidak memiliki cara untuk melawan gerakan menakutkan Zhuo Fan. Dengan demikian menjadikan kecepatan Mary Woods satu-satunya cara untuk menjatuhkan anak nakal itu. Lin Zitian berpikir, keberuntungan berpihak pada yang berani. Dia memastikan untuk menendang kembali keburukan ini untuk memenangkan kredit terbesar. Tanpa sepengetahuannya, tendangan itu menembaknya langsung ke gerbang neraka. Penatua Lin, bagus sekali. Aku akan mengingat ini nanti. Huangpu Qingyun kesal dengan gerakan Zhuo Fan yang tidak menentu, tetapi sekarang hanya Lin Zitian yang bisa menahannya di sini, jadi Huangpu Qingyun menyanjungnya. Mengambil rencana tuan muda kedua, tetua kelima mengikutinya. Tusukan kecil ini sangat memusingkan, memiliki seni gerakan aneh di atas tubuhnya yang kuat. Jika bukan karena Penatua Lin, dia pasti sudah kabur. Lin Zitian bangga dengan pencapaiannya yang gemilang, tetapi menggelengkan kepalanya berusaha bersikap sopan. Pengawas Peony sangat ingin pergi ke sana dan menendang pantatnya. Kamu kentut tua sialan. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu bangunan bunga melayang, tetapi Anda pergi sejauh membantu bajingan dari Regent Estate melawan menantu Drifting Flowers Edifice. Aku bodoh menyia-nyiakan perasaanku padamu. Zhuo Fan menyeringai menghina dan diam-diam mengutuknya karena bodoh. Kamu, bahkan dalam situasi ini, dia tidak menaruhnya di matanya. Dia sudah melihat metode kultivasi Mary Woods, trik yang tidak berguna, mewah tapi tidak berguna. Jika muridnya menghancurkan dirinya sendiri dengan itu, apa yang harus dikatakan tentang gurunya? Bagaimana dia bisa menjadi musuh yang layak jika dia adalah yang terlemah, meski tercepat? Zhuo Fan mencibir. Dia hanya mempertimbangkan Huangpu Qingyun dan tetua kelima, sambil melemparkan tetua Lin ke belakang pikirannya. Pengabaian telak seperti itu membuat Penatua Lin kesal, menyengat hatinya yang sombong. Tuan muda kedua, tetua kelima, izinkan saya untuk menangani bajingan sombong ini. Lin Zitian tidak menemukan sesuatu yang salah dan berteriak. Zhuo Fan memandangnya dengan aneh. Oportunis ini benar-benar berani. Kau tahu aku membunuh Yu Guiqi, yang sama lemahnya denganmu, namun kau berani menantangku. Huangpu Qingyun dan tetua kelima memandangnya dengan cara yang sama. Apakah orang tua ini baik-baik saja? Bahkan saya harus mengawasi setiap gerakan saya ketika menghadapi iblis ini dan di sini Anda meminta untuk melakukannya sendiri. Hanya siapa yang benar-benar sombong di sini? 1 atau 2 pujian sudah sampai di kepalamu. Bab 158, Kecepatan tak terbendung. Menjulurkan dadanya, Lin Zitian merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Apa yang tidak dia lihat adalah kecurigaan di mata mereka. Elder kelima, jika Elder Lin ingin melawannya, mari kita berutang budi padanya dan kita akan membayarnya kembali di masa depan. Menyipitkan mata, Huangpu Qingyun tidak lagi menebak-nebak dan setuju dengan Lin Zitian. Lin Zitian menangkupkan tangannya ke Huangpu Qingyun dengan gembira, saya tidak akan berani. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Untuk tuan muda kedua yang memberiku kehormatan ini sudah cukup. Kata-kata Huangpu Qingyun mengungkapkan betapa pentingnya dia memberikan dirinya sendiri. Lin Zitian sangat senang Mary Woods sekarang memiliki pendukung yang kuat. Tapi tuan muda kedua, tetua kelima berbicara dengan jijik. Meskipun wajahnya memiliki senyum penuh pengertian saat menoleh ke Huangpu Qingyun. Seolah-olah tuan muda kedua peduli dengan pion bernama Lin Zitian ini. Dia hanya digunakan sebagai umpan untuk melihat trik lain apa yang dimiliki Zhuo Fan. Paling tidak, mereka akan membuat beberapa rencana awal tentang cara menghadapinya. Terkekeh di dalam, tetua kelima menangkupkan tangannya ke arah Lin Zitian. Elder Lin, terima kasih atas masalahmu. Kamu terlalu baik, tetua kelima. Wajah Lin Zitian memiliki senyum berkilauan terpampang di atasnya. Seperti bagian bawah laras dipuji sebagai jenius nomor 1. Sementara Zhuo Fan hampir tidak bisa menahan ejekannya. Tidak ada orang bodoh yang lebih buruk di luar sana selain tikus lab yang tidak tahu apa-apa. Melawan orang bodoh seperti itu hanya membuang-buang waktu. Zhuo Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata dan memanfaatkan kurangnya perhatian mereka dengan melompat mundur.
Sayap petirnya ditempa menjadi belati yang diasah untuk keluar dari pengepungan ini. Kali ini dia tidak mengincar udara, tapi tembok di belakangnya. Karena tembok itu paling dekat dengannya, tindakannya akan membuat yang lain tidak bisa bereaksi. Ini pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari Drifting Flowers Arena dan terbang ke langit. Dia akan segera bebas seperti burung, dalam elemennya sendiri. Sementara juga mengimbangi kecepatan surga yang mendalam dari mengejar ketertinggalan. Huangpu Qingyun berteriak ketakutan, sialan. Dia ingin lari. Dia mengutuk Zhou Fan di dalam karena sifatnya yang licik. Satu saat ceroboh dan dia akan menyelinap pergi. Pada saat dia dan tetua kelima sampai ke lubang di dinding, Zhou Fan memiliki keuntungan dari langit terbuka di luar. Hahaha, Huangpu Qingyun, lima tua, kita akan bertemu lagi jika takdir memungkinkan. Zhou Fan mempercepat dan meninggalkan tawanya. Huangpu Qingyun dan tetua kelima mengertakkan gigi tetapi tidak mengejar. Mereka tahu itu sudah terlambat. Tapi Zhou Fan sekali lagi menghilangkan nama Lin Zitian. Itu jelas diabaikan. Lin Zitian menjadi marah. Si brengsek ini berpikir untuk melarikan diri bersamaku dari Mary Woods di sini. Absurd. Suara mendesing. Sosok Lin Zitian menghilang. Bahkan Huangpu Qingyun dan tetua kelima yang paling dekat tidak memperhatikan gerakannya. Hal berikutnya yang diketahui semua orang, dia berada di belakang Zhou Fan dan menghentikan retret yang terakhir. Sangat cepat. Zhou Fan agak terkejut. Lin Zitian berada di tahap surga yang mendalam tetapi kecepatannya jauh di atasnya. Dia bukan tetua Mary Woods tanpa alasan. Meskipun, sejak kapan kecepatan segalanya? Kamu tidak lebih dari macan kertas bagiku. Sambil menyeringai, Zhou Fan tidak melambat sama sekali, langsung menuju Penatua Lin. Ini membuat sesepuh marah karena marah. Kamu bajingan kecil, kamu akan membayar untuk penghinaanmu. Seperti singa yang marah, Lin Zitian meraung dan menyerbu juga. Tapi Zhou Fan tidak peduli, malah mengejeknya saat sayap petirnya dipertajam untuk memberi dampak pemakamanmu. Bentrokan itu sudah memiliki kesimpulan di benak semua orang. Zhou Fan adalah monster namun hanya seorang kultivator bom tempering. Dia bisa menghadapi lapisan kelima yang mengesankan dari pembudidaya tubuh surga yang mendalam, tetua kelima lembah neraka sendirian. Belum lagi dia membunuh Yu Guiqi dalam satu pukulan. Kamu, Lin Zitian, bukanlah kultivator tubuh, bahkan lebih lemah dari Yu Guiqi. Namun, Anda berani menghadapi orang aneh seperti itu. Benar-benar bodoh. Ayo pergi bersama, tetua kelima. Huangpu Qingyun berbicara. Terkejut, tetua kelima tidak mengerti, Tuan Muda kedua, kita tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika kita bergabung. Bodoh, tabungan apa? Dia mungkin tidak akan bertahan lama, tetapi sebagai ahli surga yang mendalam dia dapat menunda bocah itu cukup lama untuk kita kejar. Huangpu Qingyun sudah lari dengan tetua kelima tertawa tepat di belakangnya. Zhou Fan telah lama menebak rencana mereka dan mulutnya tersenyum aneh. Hus. Tepat ketika mereka akan berbenturan, Zhou Fan menggunakan Mystifying Phantom Step lagi, hanya untuk muncul di belakang Lin Zitian. Apa? Huangpu Qingyun dan tetua kelima berhenti dengan kaget. Terkekeh Zhou Fan datang dari belakang Lin Zitian. Hahaha, rencanamu adalah agar aku membuang waktu untuk orang bodoh ini, kan? Kamu menghitung ayammu terlalu cepat. Sialan, dia menemukan jawabannya. Huangpu Qingyun merengut. Kelompok Longjiu sekarang juga sadar. Lin Zitian tidak ada di sana untuk menyerang Zhou Fan, tetapi cukup untuk menghentikannya agar dua lainnya bisa mengejar. Itu jelas di luar niat Lin Zitian, akhirnya digunakan oleh Huangpu Qingyun. Legend Estate memang ahli dalam manipulasi. Tapi Zhou Fan melihatnya sekilas, memuji keahliannya lebih tinggi. Dalam pertarungan 3 lawan 1 ini, mereka tidak bertarung hanya dengan tinju mereka tetapi dengan pikiran mereka. Jika satu pihak kehilangan salah satu aspek, kekalahan sudah dekat. Long Jiu semakin mengagumi Zhou Fan sekarang. Jika itu adalah dia dalam posisi Zhou Fan, dia akan menyerang Lin Zitian dan jatuh ke dalam perangkap Huangpu Qingyun. Tapi sekarang situasinya sudah teratasi dan Zhou Fan bebas untuk pergi.
Namun, sebelum ada yang bisa bernapas lega, Lin Zitian meninju Zuo Fan sambil meraung, "Pang, kamu berani memandang rendah aku. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Karena kamu menginginkan kematian, aku akan menurutinya." Menemukan Huang Puqingyun dan tetua kelima masih dari sudut matanya, Zuo Fan menyeringai. Niat membunuh berkobar di matanya dan menusuk Lin Zitian. Huang Puqingyun dipenuhi dengan penyesalan. Siapa yang tahu Lin Zitian begitu keras kepala, masih dalam pengejaran. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berhenti. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengejarnya lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Lin Zitian membuang nyawanya dengan sia-sia. Lin Zitian tampaknya tidak takut harta setan kelas 6 datang untuk hidupnya. Dia bahkan sempat mengejek, "Brat, tidakkah kamu tahu kekuatan tidak berguna ketika kamu bahkan tidak bisa mendaratkan pukulan?" Zuo Fan tampaknya tidak mengerti maksudnya. Tapi kemudian Lin Zitian menghilang setengah meter darinya dan Lightning Wings hanya mengenai udara. Bagaimana? Zuo Fan kaget, mustahil untuk bergerak begitu cepat tanpa membangun. Hanya Mystifying Phantom Step miliknya yang bisa melakukannya, membuatnya bisa berkedip jarak pendek. Apa yang gagal dia deteksi, bagaimanapun, adalah riak di ruang angkasa. Ini adalah ledakan jarak pendek. Tapi ledakan ini sangat cepat, bahkan kecepatan ahli surga yang mendalam pun tidak cocok. Dalam keterkejutannya, Lin Zitian muncul lagi dengan senyum mengejek sambil meninju dada Zuo Fan. Dengan sayap petir di tengah serangan, Zuo Fan hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir. Terlepas dari seberapa cepat Mary Woods, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Dengan pukulan kekanak-kanakan seperti itu, 100 pun tidak akan membantu. Bisakah pukulan satu orang membuat perbedaan? Hehehe, pernah dengar usaha terus-menerus selalu menang? Mendengus, Lin Zitian mengejek Zuo Fan, tetapi hatinya sangat marah saat dia menambahkan lebih banyak kekuatan ke dalam pukulannya. Tapi Zuo Fan tidak peduli, karena Lin Zitian memang meninju seperti anak kecil. Yang paling bisa dia lakukan adalah menambahkan Yuan Qi-nya pada pukulannya untuk menggetarkan organ Zuo Fan. Zuo Fan terperangah menemukan macan kertas ini mengiringnya terbang. Dia menanam ke dalam batu dan akhirnya terkubur di bawah reruntuhan. Ini mengejutkan semua orang di sekitar, membuat mereka menilai kembali Penatua Lin. Untuk menerbangkan Zuo Fan yang aneh membuatnya mendapatkan gelar ahli puncak di panggung surga yang mendalam. Beberapa bahkan tidak percaya oportunis Lin Zitian memiliki kekuatan seperti itu dalam dirinya. Bahkan Huang Puqingyun dan tetua kelima terkejut. Gemuruh. Zuo Fan melompat keluar dari puing-puing, tidak terluka, tetapi lengannya tampak meradang. Menatap Lin Zitian, Zuo Fan sekarang serius, "Sepertinya aku meremehkanmu, tetua Lin. Lebih baik kau percaya saja. Kami, Mary Woods, telah menjadi salah satu dari 7 rumah berkat kekuatan kami." Lin Zitian menyingkirkan tinjunya saat matanya bersinar dengan bangga. Di sekeliling memandang Lin Zitian dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Sosoknya tidak pernah tampak begitu mengesankan. Terlepas dari semua itu, Lin Zitian diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghapus rasa sakitnya sambil menarik napas dingin. Tangannya berwarna ungu. Bab 159, serang seperti ular. Ledakan itu, mengapa tubuhnya sangat keras? Bagaimana dia bahkan manusia? Satu pukulan hampir menghancurkan tanganku. Lin Zitian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kepalanya pada sudut 45 derajat, seperti seorang ahli sejati. Dia sering dipandang rendah dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pamer. Tapi apa yang orang tidak sadari adalah bahwa matanya berlinang air mata. Tanpa menjaga penampilan, dia akan kehilangan semua kesopanan. Dia hampir tidak bisa menahannya. Tangannya menjerit kesakitan. Hahaha, kekuatan Penatua Lin membuka mataku. Saya kagum. Huang Puqingyun tertawa. Pertempuran dimulai dengan mereka memiliki keuntungan. Kemudian Zuo Fan harus melakukan beberapa gerakan aneh yang membuat keuntungan mereka diperdebatkan. Lin Zitian memiliki kecepatan untuk melawannya, tapi sayangnya, dia adalah macan kertas.
Terlepas dari penampilannya, Penatua Lin ini menunjukkan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Zuo Fan. Dengan mereka bertiga bekerja bersama-sama, Zuo Fan adalah daging mati. Huang Pu Qingyun mengusulkan, Penatua Lin, Anda baru saja menunjukkan kekuatan Anda, tetapi sebaiknya kita menangani bajingan kecil ini secepat mungkin. Ya, Penatua Lin, butuh waktu lama bagimu untuk menjatuhkannya, jadi aku dan Tuan Muda kedua akan membantumu. Mendapatkan maksud Huang Pu Qingyun, tetua kelima mendesak juga dengan nada yang tulus. Dia tidak berpura-pura kali ini. Sebelumnya, Lin Zitian hanyalah umpan meriang belaka. Tapi sekarang, dia adalah aset yang layak dipertimbangkan saat menjatuhkan Zuo Fan. Tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia berhasil mendapatkan persetujuan keduanya. Hatinya meneteskan air mata, Lin Zitian yang tidak pernah menerima kesopanan seperti itu menangkupkan tangannya. Jangan khawatir, Tuan Muda kedua, tetua kelima. Aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri selama aku ada. Aku percaya penuh padamu. Huang Pu Qingyun kemudian menoleh ke Zuo Fan dengan niat membunuh. Zuo Fan tenggelam dalam suasana hati yang dalam dan berat. Dia bisa berurusan dengan mereka berdua, tetapi menambahkan Lin Zitian yang bisa memukulnya ke dalam campuran dan itu akan membuat hidup jauh lebih sulit. Dia sudah memiliki rencana yang ditetapkan hanya untuk kesempatan ini. Atau dia tidak akan begitu berani untuk menunjukkan dirinya. Tapi rencana itu adalah pilihan terakhir. Itu berbahaya jadi dia ingin menghindarinya dengan segala cara. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah mendorong kerja sama tim mereka. Untuk mulai dari mana, apakah ada yang perlu bertanya? Mencibir, Zuo Fan menatap Lin Zitian dengan kilatan jahat. Penatua Lin, aku benar-benar salah tentangmu. Saya tidak pernah menganggap Anda sebagai seorang ahli, padahal Anda sebenarnya tidak kurang dari Huang Pu Qingyun dan tetua kelima. Hahaha, kamu terlambat menyadari yang sudah jelas. Lin Zitian menertawakan kebencian itu, sekarang hanya diisi dengan konten. Zuo Fan adalah seorang junior, benar, tapi dia terkenal di Kekaisaran Tianyu. Dia telah membuktikan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan dan ambisi besar ketika dia membunuh Yu Guiqi. Persetujuan Zuo Fan membuatnya merasa seperti dia penuh dengan prestise. Zuo Fan menatap kesombongannya dan menaikkan taruhannya, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu, tetua Lin. Mary Woods tidak semenarik rumah-rumah lainnya. Juga reputasinya dalam hal ini. Sampah. Nama Mary Woods selalu mulia. Kata-kata Zuo Fan mulai berpengaruh, membuat Lin Zitian memotongnya dengan marah. Itu hanya membuat senyum licik Zuo Fan semakin lebar. Mulai sekarang Mary Woods akan dikenal di seluruh kekaisaran. Tapi apakah Anda mungkin tidak mendengar kalimat itu? Baris apa? Mary Woods, oportunis. Pada hembusan, itu bergeser antara dua. Hari ini mereka membungkuk di depan gaun merah, besok mereka berlutut di depan pohon. Tetapi pada hari mana angin lebih kencang, sehingga tidak ada lagi yang menginginkan kaki lumpuh itu. Tentu saja, baris-baris ini adalah karya Zuo Fan yang membanggakan. Namun, mereka terdiri dari semua yang dia saksikan selama dia tinggal di bangunan bunga melayang, menekankan kehidupan cinta Lin Zitian yang luar biasa. Bahkan Zuo Fan menjadi narsis ketika mendengar dirinya sendiri. Bakat sastra seperti itu akan membuatku menjadi bestseller. Tapi di telinga Lin Zitian, itu menggelegar. Wajahnya memerah dan menoleh untuk melihat Huang Pu Qingyun dan 5 tua batu kering. Tapi siapapun bisa melihat mereka tertawa di dalam. Dengan napas serak, Lin Zitian mengutuk, omong kosong. Siapa yang berani memulai fitnah ini? Aku akan menghancurkan orang yang memulai rumor ini. Isu, Penatua Lin sangat pelupa, menghindari tanggung jawab. Sekarang setelah Anda memiliki pendukung setia yang mendukung Anda, apakah Anda melupakan kaki yang harum dan lembut kemarin? Zuo Fan secara kebetulan melihat ke teras pada saat yang tepat. Memperhatikan matanya, pengawas peoni merasa malu, menanamkan kebenciannya padanya. Chu Qingcheng mengerutkan kening, kakak senior, apakah ini? Bangunan Lord Chu, jangan dengarkan hosh-poshnya. Saya akan melakukannya, untuk bangunan bunga melayang, tapi dia tidak setuju dan kami selesai.
Hal-hal apa tentang tanggung jawab ketika dia tidak melakukan apa-apa? Pengawas Peony buru-buru menjelaskan, tapi itu hanya memperburuk keadaan. Semua orang memandangnya dengan aneh. Pada saat yang sama, Huangpu Qingyun dan tetua kelima dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Lin Zitian. Meski lebih tepat, kegembiraan dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Bermain dengan wanita bukan apa-apa bagi pria, tapi itu tidak sama dengan miring ke kiri lalu ke kanan. Regent Estate menghargai kesetiaan di atas segalanya. Wajah Lin Zitian berganti-ganti antara putih dan biru. Mulutnya terbuka tapi dia tidak membalas. Bahkan Vicious Pilking yang melemah harus mencemooh berita sensasional seperti itu. Lin Zitian tampak seperti tersedak lalat. Dia tidak bisa meludah atau menelan, terjebak dalam momen terburuk dalam hidupnya. Melihat kembali pada dirinya sendiri, dia menyesal di dalam hatinya karena berbicara dengan bajingan ini. Kamu bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Lin Zitian menjadi marah, mengabaikan rekan satu timnya saat dia menyerang Zhuo Fan. Yang terakhir terkejut dan memindahkan sayap petir untuk menyerang Lin Zitian. Suara mendesing. Lin Zitian menghilang lagi, hanya untuk muncul di hadapan Zhuo Fan. Tanpa pilihan, Zhuo Fan harus memblokir dengan tangannya lagi. Adegan yang sama diputar ulang, dengan Zhuo Fan menabrak batu, lalu tertutup puing-puing. Keluar dari sana, dia melihat Lin Zitian sudah ada di atasnya, bahkan tidak memberinya ruang untuk bernapas. Lengan Zhuo Fan meradang tapi dia menekan dengan sayapnya. Itu tidak berguna. Sayap petir cepat tetapi tidak sebanding dengan kecepatan Lin Zitian. Hal ini mengakibatkan dia terlempar dari satu batu ke batu lainnya oleh tendangan Lin Zitian. Lin Zitian bukanlah pembudidaya tubuh, jadi serangan seperti itu berarti sedikit kerugian bagi Zhuo Fan, tetapi kerusakan seperti itu menumpuk. Sekitar ronde ke-7 atau ke-8, Zhuo Fan memar di mana-mana. Tidak mengancam jiwa tetapi berhasil memotong kekuatan tubuhnya, sekarang terengah-engah. Mengambil 7-8 pukulan ini membuatnya sangat terluka. Bahkan tubuh berliannya akan mulai menurun di bawah serangan ahli surga yang mendalam. Upaya gigih. Apapun yang dipalu cukup lama, betapapun kerasnya, akan segera pecah pada suatu saat. Hal yang sama terjadi pada Zhuo Fan. Terlepas dari pemukulan yang dideritanya, tekad yang teguh tidak pernah lepas dari matanya. Huangpu Qingyun dan tetua kelima tertawa terbahak-bahak. Zhuo Fan selesai. Tanpa mereka bahkan tidak perlu mengangkat jari. Mereka tidak pernah menganggap Lin Zitian sebagai seseorang yang sekuat itu. Dia melemparkan iblis Zhuo Fan kemana-mana seperti tidak ada apa-apa ketika mereka mengalami kesulitan bersamanya beberapa saat sebelumnya. Hahaha, setiap orang memiliki kelemahan. Huangpu Qingyun tertawa di dalam dan berteriak, Penatua Lin, biarkan dia setengah hidup. Biarkan aku pergi. Chu Qingcheng dipenuhi dengan kekhawatiran, begitu pula Xiao Dandan. Melihat penderitaan Zhuo Fan, dia hampir menangis. Long Jiu mengepalkan tinjunya, siap untuk melompat pada saat itu juga. Tapi Vicious Pilking memperhatikan Zhuo Fan dengan ragu, ada yang salah di sini, tapi apa? Tuan, apakah Anda mengatakan sesuatu? Yan Fu datang di sampingnya. Mengikuti pandangannya, dia tiba-tiba tertawa, oh, maksudmu bocah itu. Hehehe, dia akan segera mati di tangan tetua Lin dan menghilangkan kebencianmu. Dia begitu angkuh dan tak tertahankan beberapa waktu lalu dan sekarang dia mendapatkan gurun pasirnya, hahaha. Ya, itu dia. Vicious Pilking bergumam, aku melihatnya sekarang. Apa rasanya? Sifatnya yang angkuh dan menjengkelkan telah hilang. Yan Fu terkejut, Tuan, apa yang buruk tentang itu? Kenapa dia masih bertindak sombong jika dia dipukuli sampai tidak waras? Kamu tidak tahu apa-apa. Mengutuk, Vicious Pilking berubah menjadi kuburan, bahkan dalam kematian, singa adalah singa. Jika seorang raja melepaskan jubahnya, dia tetap seorang raja. Tatapan yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada di bawahnya tidak akan pernah hilang. Tapi sekarang sudah hilang, tidak hilang, disembunyikan. Seperti ular beludak siap memanfaatkan kesempatan sekali itu yang akan merenggut nyawa musuh.
Vicious Pilking menyaksikan Zuo Fan ditendang dan menangis ketakutan. Penatua Lin, hati-hati. Dia berencana menyandera muridmu. Bab 160, plot untuk mengakhiri Lin Zitian. Dengan tepat, semua orang hanya memperhatikan Zuo Fan dan tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa setiap kali Lin Zitian mengirim Zuo Fan terbang, itu membawanya satu serangan lebih dekat ke tribun timur. Dengan semua ahli turun di arena, itu meninggalkan Lin Tianyu yang malang, murid Lin Zitian, sendirian. Lin Tianyu sedang menonton bagaimana tuannya mengajari pria yang menganiaya dan mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Itu pelajaran yang sulit. Namun, teriakan Vicious Pilking membuatnya menatap kosong. Kenapa aku lagi? Lin Zitian juga berhenti karena terkejut. Tapi Zuo Fan mencibir dan matanya berkilat dengan niat membunuh. Terlambat. Dia menginjak dan menembak seperti bola meriam untuk Lin Tianyu. Dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuh yang intens dan melepaskannya ke dunia. Zuo Fan masih berjarak 100 meter dari Lin Tianyu. Hanya butuh sekejap mata dengan kecepatan yang sebanding dengan para ahli surga yang mendalam itu untuk menutup jarak ini, membuat Lin Zitian tidak dapat melakukan apa-apa. Lin Zitian, kamu sepertinya sangat senang menendangku. Sekarang, aku akan membunuh muridmu yang berharga. Mari kita lihat bagaimana Anda menyukai apel-apel itu. Ketakutan, Lin Zitian tahu dia telah dipimpin oleh hidung. Tapi bagaimana, ketika dia adalah orang yang sangat cerdas, namun tidak pernah melihat tanda-tanda yang menunjukkan hal ini. Namun, ini bukan waktunya untuk berpikir, muridnya berada dalam cengkeraman jahat Zuo Fan. Lin Zitian melintas di belakang Zuo Fan dan meninju sambil meraung, Zuo Fan, lawan aku jika kamu punya nyali. Tinggalkan muridku dari itu. Kus. Zuo Fan menghilang dari pandangannya. Kemudian erangan keluar dari bibirnya dan tubuhnya gemetar. Mata penuh amarah Lin Zitian menjadi kaku. Melihat ke bawah, dia melihat sebuah tangan mencuat dari dadanya sambil memegang jantung yang berdetak perlahan. Harapan dikabulkan, hahaha. Tawa menyeramkan mencapai Lin Zitian tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah tubuhnya semakin dingin. Hidupnya surut. Tapi matanya selalu tertutup keraguan. Dia berjuang untuk melihat kembali pemuda iblis itu. Kakakmu, bagaimana kamu bisa menyamai kecepatanku? Bukankah muridmu memberitahumu? Aku sudah memberitahunya. Tidak masalah seberapa cepat Anda ketika saya tahu siapa target Anda. Zuo Fan mengepalkan tangannya dan detak jantungnya memercikkan darah kemana-mana. Mayat sedingin es Lin Zitian merosot di tribun timur. Matanya terbelalak seperti piring, sekarat karena penyesalan. Lin Tianyu meratap ketakutan dan meringkuk di sudut, bahkan tidak berani menatap mata Zuo Fan. Sampah, Anda bahkan tidak berani melihat pembunuh tuanmu. Mengecewakan, Zuo Fan pergi sambil mencibir. Yang bertemu dengannya adalah mata ketakutan semua orang. Penatua Mary Woods, Lin Zitian, tewas dalam satu pukulan. Tapi yang terburuk adalah ekspresi santai Zuo Fan saat melakukannya. Sepertinya dia sedang meremas serangga dan bukan ahli surga yang mendalam. Dan mata kalkulatifnya memandang seolah-olah semuanya jatuh dalam rencananya yang telah ditentukan sebelumnya. Seolah-olah dia dapat dengan mudah merenggut nyawa musuhnya dengan mudah. Setan. Ini adalah satu-satunya kesan yang dia sampaikan. Bangunan Tuan Chu, sudah kubilang. Anda tidak tahu apa-apa tentang bocah ini. Apakah Anda melihatnya sekarang? Dia adalah Raja Iblis, dalam daging. Ekspresi Xie Tianyang sangat serius. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat Zuo Fan membunuh seorang ahli surga yang mendalam, keterkejutannya tidak berkurang. Pembantaian Zuo Fan tidak ada bandingannya dengan yang lain. Itu wajar seperti seorang raja membuang budaknya. Sikap yang begitu dingin dan tidak berperasaan membuatnya menggigil setiap kali dia melihat Zuo Fan menyerang. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di sana juga. Bocah ini lebih buruk dari Vicious Pilking. Bibir pengawas Peony bergetar. Aku bisa mengerti sekarang mengapa perintah pembunuhan neraka dikeluarkan. Tapi aku merasa perintah pembunuhan neraka tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. King Cheng, kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Apakah dia orang yang ingin kamu kembalikan?
Pengawas Iris menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan kekhawatirannya. Chu Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, matanya dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi segera mengeras, memang. Apa yang Anda semua katakan memiliki kelebihannya. Tetapi, bukankah ini Raja Iblis yang sama yang menyelamatkan bangunan bunga melayang kita? Ya, Saudari Qingcheng, suami boleh keji, tapi hanya untuk musuh kita. Dia tidak pernah menyakiti kita. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Xiao Dandan berseru. Pengabdiannya pada Zhuo Fan tidak tergoyahkan. Lagi pula, dia ingin bersamanya selama mereka hidup. Namun, Zhuo Fan pernah berkata bahwa dia tidak menerima mas kawin Chu Qingcheng. Jadi, bagaimana dia bisa menerimanya saat itu, ketika dia hanyalah tambahan? Jadi Xiao Dandan harus menyimpan Zhuo Fan di hati Chu Qingcheng. Kalau tidak, dia tidak hanya akan menolak Chu Qingcheng, tetapi juga hadiah gratis. Hati hanya bisa menanggung begitu banyak cinta. Kedua pengawas juga menghela nafas melihat Chu Qingcheng mengambil keputusan. Mereka semua tahu, bagaimanapun, tidak akan ada satu hari pun kedamaian di sekitar seseorang seperti Zhuo Fan. Vicious Pilking memperhatikan Zhuo Fan yang dingin dan menyeramkan di mimbar dan menghela nafas. Aku salah. Kamu tidak membidik Lin Tianyu, tetapi mengejar Lin Zitian sejak awal. Benar, aku menginginkan kehidupan orang bodoh itu sejak awal. Untuk apa aku mengejar sampah muridnya? Zhuo Fan terkekeh. Juga, saya mungkin menyandera Lin Tianyu, menimbulkan ketakutan pada Lin Zitian, tetapi apakah Huangpu Qingyun dan tetua kelima akan peduli dengan hidupnya? Apakah saya seseorang yang tidak tahu nilai seseorang? Hahaha, benar. Ketika seekor ular beludak memamerkan taringnya, ia akan menyerang sasarannya. Saya salah berpikir Lin Tianyu itu penting. Vicious Pilking menyesali dan menggelengkan kepalanya, namun, pertarunganmu yang mengarah ke Lin Tianyu semuanya sesuai dengan rencanamu. Kamu menangkap. Zhuo Fan mengangkat kepalanya dan menyeringai. Lin Zitian bodoh, mengira dia memegang kendali. Padahal sebenarnya, setiap serangan sudah ditentukan sebelumnya. Ketika semua jalan disegel, satu-satunya pilihannya adalah satu-satunya yang dia lihat. Itu adalah jalan yang saya biarkan dia lihat. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan saat saya ditendang. Bocah yang jahat. Huangpu Qingyun menggertakkan giginya, kalau saja aku menyadarinya lebih awal. Saya dan tetua kelima akan turun tangan dan menyelamatkan hidup Penatua Lin. Hahaha, jangan menipu dirimu sendiri, Huangpu Qingyun. Anda terlalu percaya diri jika Anda berpikir anak nakal seperti Anda dapat melihat melalui skema saya. Apakah menurut Anda beberapa buku tentang pemerintahan cukup untuk merebut hati rakyat? Kau jauh di bawahku. Zhuo Fan tertawa dengan cibiran, itu akan menjadi permainan pikiran yang berisiko tinggi jika Yu Guiqi ada di sini, tapi kalian, jangan dipotong. Mengepalkan tinjunya, Huangpu Qingyun sangat marah. Tuan muda kedua Regent Estate yang agung tidak pernah dilindungi dalam hidupnya oleh rekan-rekannya, sampai-sampai diejek sebagai bocah gila. Ini tidak berbeda dengan seorang pengemis yang mengutuk seorang kaisar di tengah jalan. Kaisar bukanlah kaisar jika dia mau berbaring. Atau dia bukan tuan muda kedua Regent Estate jika dia membiarkannya. Ejekan Zhuo Fan semakin memburuk ketika dia menyadari kemarahannya. Huangpu Qingyun, kamu tidak bisa menerimanya. Lalu izinkan saya mengulangi. Anda tidak tahu apa-apa tentang cara memerintah, jadi jangan mengotori jalan yang benar untuk merebut hati rakyat. Jika kalian bertiga pergi bersama melawanku, aku tidak akan memiliki kesempatan. Jadi saya harus membebaskan Anda dari satu orang, Penatua Lin yang sangat cerdas dan ambisius. Semua orang terpaku pada Zhuo Fan, yang menceritakan bagaimana dia memimpin mereka, dan berhasil membunuh Lin Zitian. Hati Huangpu Qingyun berdarah karena kebencian, namun telinganya penuh perhatian untuk menangkap detailnya. Hal pertama, seorang penguasa perlu melihat bakat, untuk bersikap toleran. Dengan betapa sia-sianya Lin Zitian, yang harus saya lakukan hanyalah melemparkan kotoran padanya dan dia kehilangan kendali. Dan Anda, alih-alih menenangkannya, Anda mengejeknya dari samping, membuatnya lepas kendali.
Dalam pikirannya yang dipenuhi amarah, dia meninggalkanmu melawanku sendirian. Para saksi menoleh untuk melihat bagaimana reaksi Huang Puqingyun. Namun satu hal yang jelas, dia tidak toleran sedikit pun, tidak sama sekali bagaimana seharusnya seorang penguasa bersikap. Terus terang, dia bukan bahan pemimpin. Huang Puqingyun merasakan perubahan pada setiap orang dan kebenciannya pada Zhuo Fan tumbuh. Namun, Zhuo Fan terus melanjutkan, selanjutnya, seorang penguasa memiliki kendali atas situasi, menempatkan nilai pada gambaran yang lebih besar. Dari semua orang di sini, hanya Lin Zitian yang bisa melawan kecepatanku. Tapi Anda membiarkan aset berharga ini semakin jauh dari Anda dalam pertempurannya dengan saya, di luar jangkauan Anda. Anda hanya harus tetap dekat dengannya dan dia akan tetap hidup. Ini salahmu yang lain. Cukup, Andalah yang membunuh Lin Zitian, dan sekarang Anda mencoba menyalahkan saya. Semua orang tahu betapa liciknya kamu. Huang Puqingyun tidak bisa lagi duduk diam sambil mendengarkan ejekannya. Tersenyum, Zhuo Fan mencemoohnya. Seorang bupati adalah bupati karena dia memimpin rakyat. Mereka yang melalaikan tanggung jawab tidak layak menjadi bupati, dan tidak layak untuk diikuti. Hati orang-orang menggigil. Mereka menyaksikan Zhuo Fan, kagum pada betapa masuk akalnya dia. Itu juga berhasil mengurangi rasa hormat mereka terhadap Huang Puqingyun. Mereka menghormati tuan muda kedua Regent Estate pada awalnya, karena penanganannya yang ketat dalam urusan, karena menjadi bakat yang berkuasa. Tapi Zhuo Fan membuka mata mereka pada kebenaran. Dia bukan bahan utama dan mengikutinya akan membawa mereka ke jalan buntu. Bahkan mata tetua kelima berubah, sekarang menunjukkan pendapat yang berbeda. Menabur perselisihan. Tetapi penaburan ini tersembunyi sangat dalam, karena dia membuat celah antara kepercayaan mereka dan bukan hanya berdasarkan emosi. Pengiring Huang Puqingyun terdiri dari pengikut buta, berpikir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Jika berhasil, itu tidak bisa lebih baik. Tapi pembunuhan Zhuo Fan atas Lin Zitian sebagian besar berada di pundaknya. Mengatakan dia tidak layak untuk memimpin pada saat ini, apakah orang-orang percaya atau tidak, itu sangat mengurangi prestise dia. Dia akan menjadi seseorang yang tidak ingin diikuti oleh siapapun dan, yang terpenting, kerjasama antara Huang Puqingyun dan tetua kelima akan goyah, membuat mereka semakin lemah. Zhuo Fan menyeringai jahatnya, seolah-olah semua menari di telapak tangannya. Bersambung.